Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita tentang fikih munakahat, yang mana pembahasan kita di dalam sesi fikih munakahat ini masih fokus menerangkan tentang hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah rodho'ah, berkaitan dengan masalah susuan. Setelah kemarin kita membahas tentang seperti apa pengertian susuan dari sudut pandang syariat, dari sudut pandang bahasa, lalu kemudian kita juga mempelajari tentang persyaratan-persyaratan orang perempuan yang bisa dianggap sebagai ibu susuan. Demikian juga dengan persyaratan kapankah seorang bayi itu bisa menjadi anak susuan, sekaligus dengan persyaratan susuan itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsekuensi hukum yang muncul setelah terjadinya susuan tersebut. Ketika seorang perempuan itu sudah memenuhi syarat tentang ibu susuan, dan bayi yang disusui pun juga sudah memenuhi syarat seperti apa bayi yang semestinya. Demikian juga peristiwa susuan itu sudah memenuhi syarat, maka dari peristiwa yang seperti ini akan memunculkan sebuah konsekuensi. Konsekuensi yang muncul adalah hukum kemahroman. Akan muncul hukum kemahroman antara perempuan yang menyusui dengan anak yang telah disusui. Dan kita perlu tahu juga seperti apa kira-kira, siapa saja kira-kira orang-orang yang kemudian menjadi mahram terhadap perempuan yang menyusui, sekaligus juga siapa saja orang-orang yang menjadi mahram kepada bayi yang telah disusui. Dan pembahasan ini yang kemudian disampaikan di dalam kitab Fathul Qorib, disampaikan oleh beliau Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani dan juga beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau berdua di dalam kitab Takrib sekaligus juga di dalam kitab Fathul Qorib memberikan keterangan, Bismillahirrahmanirrahim, wa yasiru zawjuha ay al-murdi'ati aban lahu ay ar-rudhi'i. Ketika terjadi susuan yang memenuhi semua persyaratan-persyaratannya, maka suami dari perempuan yang telah menyusui itu secara otomatis menjadi bapak terhadap bayi yang telah disusui. Orang Indonesia biasa mengistilahkannya dengan bapak susuan. Baik nanti bayi yang disusui itu adalah bayi laki-laki atau bayi yang disusui ini adalah bayi perempuan. Kalau misalkan bayi yang disusui adalah bayi laki-laki, maka otomatis sesama laki-laki pasti menjadi mahram. Namun kemudian ketika bayi yang disusui ini adalah bayi perempuan, maka bayi perempuan ini nanti ketika dia tumbuh dewasa, dia telah menjadi baligh, dia telah menjadi mukallaf, maka anak perempuan ini yang baru saja mukallaf, baru saja baligh ini adalah mahram kepada suami perempuan yang telah menyusui si bayi saat waktu-waktu sebelumnya. Karena menjadi mahram, maka antara mereka berdua tidak diperkenankan untuk melakukan akdun nikah. Seberapapun usia suami dari perempuan yang menyusui, berapapun kecilnya anak perempuan yang telah disusui, antara mereka berdua haram hukumnya untuk melangsungkan akdun nikah. Sekaligus juga hukum-hukum kemahroman yang lain seperti melihat aurat, seperti berduaan, seperti bercengkrama berduaan, atau yang lain-lainnya, persentuhan kulit, batalnya wudhu, dan seterusnya, ini juga berlaku antara suami perempuan yang menyusui dengan perempuan atau bayi yang telah disusui oleh istrinya. Ini menjadi kompleks dengan ketentuan hukum yang seperti ini ketika peristiwa susuan yang sebelumnya itu telah memenuhi syarat. Berikutnya kemudian beliau menyatakan wa yahrumu 'alal murdha'i bi fathid dhadi. Ya.
at-tazwiju ilaiha ay al-murdiati. Demikian juga yahrum, menjadi haram hukumnya, alal murdoi bi fathid dad, haram bagi anak yang disusui. Bayi yang disusui ini hukumnya haram bagi dia untuk apa? At-tazwiju ilaiha ay al-murdiati. Hukumnya haram bagi si bayi itu untuk menikahi perempuan yang telah menyusui dirinya dulu ketika dia masih bayi. Ketika dia masih bayi dulu pernah disusui oleh seorang perempuan dan susuan itu memenuhi persyaratan-persyaratannya, maka bayi ini nanti ketika dia itu sudah dewasa atau bahkan ketika dia itu masih belum balik, maka si bayi ini haram hukumnya untuk menikah dengan perempuan yang pernah menyusui dirinya. Kalau bayi itu telah beranjak masuk pada usia dewasa, maka dia bisa melakukan pernikahan oleh dirinya sendiri. Namun kemudian kalau misalkan bayi laki-laki ini masih belum berusia dewasa, dia masih berusia anak-anak, maka bagi wali atau orang tua kandung dari bayi tersebut haram hukumnya untuk menikahkan putranya dengan perempuan yang pernah menyusui dirinya, menyusui si bayi tersebut, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita bahas pada seperti apa orang-orang yang halal untuk dinikahi. Nah, ini termasuk salah satu poin kedua, konsekuensi hukum yang muncul ketika peristiwa susuan itu terjadi dan telah memenuhi segala persyaratan-persyaratannya. Bahkan lebih jauh daripada itu, di dalam kitab Fathul Qorib juga dinyatakan wa ila kulli man nasabaha ay intasaba ilaiha binasabin aw radhain. Demikian juga si bayi laki-laki ini hukumnya haram menikah dengan semua orang yang tersambung mahram, baik secara nasab atau secara rodok, secara susuan, kepada perempuan yang pernah menyusui dirinya. Jadi misalkan ada seorang bayi laki-laki yang pernah disusui oleh seorang perempuan. Taruhlah bayi ini si A, lalu perempuan yang menyusui ini adalah si B. Bayi yang si A ini bukan hanya mahram kepada perempuan yang pernah menyusui dirinya, bukan hanya mahram kepada suami dari perempuan yang pernah menyusui dirinya, tapi juga semua orang-orang yang bermahram kepada perempuan ini, si B ini, baik itu mahram dari jalur nasab atau jalur rodok kepada si B ini, juga ikut menjadi mahram kepada bayi yang dulu pernah disusui. Sama-sama menjadi mahram. Nah, ini juga poin yang penting untuk diketahui, sehingga nanti misalkan si perempuan yang pernah menyusui ini dia punya adik perempuan yang kebetulan adik perempuan dari perempuan yang pernah menyusui di si bayi ini usianya masih sangat balita, misalkan usianya masih anak-anak. Ketika mereka berdua ditumbuh dewasa sampai pada usia-usia 30 tahun misalkan, antara mereka berdua, antara bayi yang pernah disusui ini tidak boleh menikah dengan adik dari perempuan yang pernah menyusui si bayi tersebut. Hukumnya haram, walaupun misalkan di kemudian hari itu, di usia-usia 30 tahun lebih itu, antara mereka berdua memiliki perasaan cinta dan sayang, namun kemudian antara mereka berdua haram hukumnya untuk mengikat dengan ikatan pernikahan. Ini tidak dibenarkan dan ini tidak diperbolehkan oleh syariat kita, syariatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan cuma seperti itu juga. Misalkan perempuan yang pernah menyusui si bayi ini punya anak kandung dan kebetulan perempuan misalkan. Secara usia antara anak kandungnya perempuan yang menyusui ini dengan bayi laki-laki yang pernah disusui ini hampir setara. Selisih hitungan bulan atau hanya selisih 1 tahun saja. Ketika mereka berdua ini kemudian tumbuh dewasa, menjadi orang-orang yang kemudian mulai memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenis, lalu kemudian timbul rasa cinta, timbul rasa sayang antara mereka berdua. Namun kemudian antara mereka berdua tidak boleh, hukumnya haram untuk diikat dengan ikatan pernikahan. Walaupun perasaan hati yang ada di dalam benak mereka berdua sangat menginginkan untuk menjalin hubungan
sayang atau cinta ini ke jenjang yang lebih serius, yaitu jenjang rumah tangga. Namun karena mereka ini menjadi saudara sesusuan, maka mereka berdua tidak boleh melangsungkan pernikahan. Bahkan mungkin seandainya dulu perempuan yang pernah menyusui si bayi laki-laki ini dulu juga pernah disusui oleh orang lain. Jadi si perempuan ini yang menyusui ini dulu pernah disusui, punya orang tua susuan dari keluarga yang lain. Maka mahram-mahram bagi si perempuan ini juga menjadi mahram kepada bayi yang pernah dia susui. Sehingga karena konsekuensi hukum yang begitu meluas seperti ini, misalkan di antara kita itu punya anak, dan anak-anak kita itu masih berusia bayi sebelum usia 2 tahun Hijriyah. Lalu kemudian kita itu mengambil ASI dari bank ASI hingga sekian botol misalkan. Kita mengambil dari bank ASI untuk menyusui putra-putri kita misalkan. Maka bagi kita sebagai orang tua penting kiranya untuk mengetahui siapakah pemilik ASI tersebut yang telah kita ambil melalui bank ASI. Kalau kemudian ASI yang masuk kepada perut anak-anak kita itu memenuhi persyaratan peristiwa rodoah, maka pemilik ASI itu juga menjadi mahram kepada anak-anak kita semuanya. Bahkan bukan cuma pemilik ASI-nya, anak-anak kandung dari pemilik ASI itu juga menjadi mahram kepada anak-anak kita. Orang-orang yang mahram kepada pemilik ASI itu juga menjadi mahram kepada anak-anak kita. Sehingga dari sini perlu kita waspadai sebagai orang tua ketika kita mengambil opsi untuk mengambil ASI dari bank ASI demi anak-anak kita yang masih balita, maka kita harus memperhatikan konsekuensi-konsekuensi yang seperti ini, karena memang kaitannya nanti ke depan adalah hukum haram melakukan pernikahan antara mereka yang saling memiliki hubungan mahram. Nah, kemudian bukan hanya sekedar seperti itu saja, hukum kemahraman ini bukan cuma berlaku kepada si bayi, namun juga berbalik. Hukum kemahraman ini berlaku untuk perempuan yang pernah menyusui si bayi. Dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib, wa yahrumu 'alaiha ay al-murdi'ati at-tazwiju ilal murdo'i wa waladihi wa in safala. Hukum mahram ini juga berlaku kepada perempuan yang pernah menyusui. Mahramnya kepada siapa? Kepada bayi yang pernah dia susui. Bahkan bukan cuma berhenti di situ. Seandainya bayi yang pernah disusui ini kemudian tumbuh dewasa dan kemudian dia itu berumah tangga dan kemudian memiliki anak, maka anak dari si mantan bayi ini juga menjadi mahram kepada perempuan yang dulu pernah menyusui. Karena anak-anaknya dari si laki-laki yang pernah disusui ini statusnya nanti akan menjadi cucu susuan terhadap perempuan yang dulu pernah menyusui orang tuanya. Nah, ini hukum kemahraman yang sangat panjang sekali. Bahkan di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan, wa manintasaba ilaihi wa in ala. Hukum kemahraman ini juga berlaku, ya, hukum kemahraman kepada perempuan yang menyusui ini juga berlaku kepada orang-orang yang mahram secara nasab kepada bayi yang pernah dia susui. Wa in ala, walaupun itu nanti sampai ke atasnya. Dunaman kana fi darajatihi ay ar-radi'i ka ikhwatihi alladzina lam yardu'u ma'ahu. Hukum kemahramannya berhenti, tidak kemudian melebar, merembet kepada saudara-saudara dari bayi yang pernah dia susui. Jadi misalkan ada perempuan, dia itu menyusui seorang bayi laki-laki misalkan, maka si bayi ini akan menjadi mahram kepada perempuan yang pernah menyusui dirinya, yang pernah menyusui. Namun kemudian kalau seandainya bayi ini punya saudara, entah itu kakak, entah itu abang, entah itu mbak, entah itu adik, maka kakak, abang, mbak, adik dari si bayi ini tidak menjadi mahram kepada perempuan yang pernah menyusui si bayi tersebut. Au a'la ay waduna man kana a'la tabaqatan minhu ay ar-radi'i ka'amamihi. Demikian juga nanti yang tidak ikut menjadi mahram adalah paman-paman dari si bayi. Jadi si bayi ini punya orang tua kandung, lalu orang tua kandungnya ini punya saudara-saudara, berarti kan status saudara bapaknya ini paman kepada si bayi tersebut.
paman-paman dari bayi ini tidak menjadi mahram kepada perempuan yang pernah menyusui si bayi tersebut. Nah, kemudian juga yang perlu diketahui lagi adalah wa taqaddama fi fasli muharramatin nikahi ma yahrumu bin nasabi warrodai mufassalan farji ilaihi. Yang mana sebenarnya pembahasan tentang masalah mahram ini, terutama mahram melalui jalur susuan dan juga jalur nasab, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas pada video-video yang sebelumnya saat kita mengkaji tentang siapa sajakah orang-orang yang menjadi mahram kepada kita, baik itu dari jalur nasab, baik itu dari jalur susuan, atau bahkan dari jalur karena adanya ikatan pernikahan. Yang kami baca pada kesempatan kali ini hanya sekelumit membahas ulang tentang konsekuensi hukum yang muncul ketika peristiwa susuan itu terjadi dan memenuhi persyaratan-persyaratan baik kepada yang menyusui, bayi yang disusui, atau persyaratan terhadap peristiwa susuan itu sendiri. Nah, inilah kiranya keterangan pembahasan yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Barangkali mungkin dari keterangan kami ini ada yang kurang jelas, maka Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan yang lebih penting daripada itu semuanya, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, senantiasa mendapatkan bimbingan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa mengamalkan ilmu-ilmunya, sehingga kita dan keluarga kita berhak untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhak mendapatkan ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.